Terima kasih Bapak-Bapak Ibu semua dan Mas Bimo. Perkenalkan, nama saya Isa Akbarul Huda. Benar, saya baru lulus dari arkeologi Universitas Indonesia tahun lalu. Ini sebenarnya adalah tugas akhir saya. Di sini dari tugas akhir saya sebenarnya membahas tentang prasasti Horen yang ada di Kediri. Namun ternyata setelah saya baca ulang prasasti Horen, setelah saya kritik, ternyata saya mungkin bisa menambah informasi titik terang tentang siapakah Raja Sunda. Untuk Raja Sunda ini nanti ya lebih jelasnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Latar belakang di sini saya dengan sangat bangga memberikan fotonya Bapak Bukhari karena sesungguhnya sebagian besar sumber saya berasal dari beliau, penelitian-penelitian beliau. Di sini juga saya mengutip beberapa kalimat tentang prasasti. Prasasti adalah pertulisan dari masa lampau menggunakan media yang tahan lama dan dikeluarkan oleh raja untuk tujuan tertentu. Lalu menurut Bapak Baker dan Zoetmulder, prasasti adalah pengumuman pemerintah, maklumat, ataupun inskripsi yang berisikan pujian pada raja yang telah memberikan suatu anugerah kepada sekelompok masyarakat atau pejabat berupa istimewa. Saya juga mengutip dari hasil disertasinya Mbak Titi Surtinastiti, tercatat sebanyak 368 prasasti yang telah dikeluarkan pada masa Jawa kuno. Dan dua diantaranya itu adalah prasasti Sangyang Tapak yang dikeluarkan pada tahun 1952 Saka atau 1003.000 Masehi. Di sini prasasti Sangyang Tapak adalah kumpulan beberapa prasasti yang ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat. Totalnya berjumlah 4 prasasti menggunakan bahasa dan aksara Jawa kuno. Saat ini disimpan di Museum Nasional dengan kondisi yang sudah haus, khususnya pada prasasti dengan nomor inventaris D98. Hal unik dari prasasti ini adalah prasasti tersebut selain menggunakan bahasa Jawa kuno dan aksara Jawa kuno, yang mana Sukabumi yang kita tahu adalah daerah Jawa Barat, bukan Jawa Tengah atau Jawa Timur. Di sini juga menyebutkan seorang raja yang bernama Maharaja Sri Jayabupati, Jaya Manahen Wisnumurti Samarwijaya, Sakala Buana Mandaleswara Ninita Harogowardana Wikramo Tunggadewa. Dan di sini saya juga mengutip pernyataan dari Bapak Bukhari. Bapak Bukhari mentranslate frasa dari Jaya Manahen Wisnumurti Samarwijaya yang mengatakan bahwa Jayabupati menang melawan inkarnasi Wisnu. Dan inkarnasi Wisnu yang dimaksud pada gelar tersebut merujuk pada Airlangga. Jauh dari Jawa Barat, terdapat prasasti dari Kediri yang bisa menjadi penunjuk hubungan antara Sunda dengan Jawa, bernama prasasti Horen. Prasasti Horen ini menurut saya perlu dibahas kembali dengan alasan menyebutkan Satru Sunda, yang artinya musuh Sunda. Untuk lebih lengkapnya, menyebutkan bahwa desa Horen diserang oleh musuh Sunda atau diserang oleh Satru Sunda. Yang menjadi kontroversial adalah terdapat dua pendapat yang berbeda. Di sini Bapak Suterhem dan Bapak Suhadi dan Kartoatmojo mengatakan bahwa prasasti Horen berasal dari masa Majapahit yang dikaitkan kemudian dengan perang Bubat. Ya, sedangkan berdasarkan penelitian Bapak Bukhari, Mbak Nini Susanti Tejowasono dan Pusponogoro dan Noto Susanto mengatakan bahwa prasasti Horen berasal dari masa Airlangga. Berangkat dari latar belakang tersebut, saya berusaha untuk merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana kronologi relatif dari prasasti Horen. Yang kedua, apa isi dari prasasti Horen dan kaitannya dengan Kerajaan Sunda. Dengan begitu, tujuan penelitian saya kali ini mendapatkan kronologi relatif dari prasasti Horen dan juga mengetahui isi dari prasasti Horen dan hubungannya dengan Kerajaan Sunda. Metode yang saya gunakan pada penelitian kali ini adalah historiografi dengan 3 tahapan dan akhiran beberapa historiografi. Di sini tahapan heuristik, ada data primer dan data sekunder, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu ada kritik ekstern dan kritik intern, lalu ada interpretasi dan historiografi. Di sini pada bab heuristik, di sini saya mendeskripsikan data utama saya yaitu prasasti Horen. Prasasti Horen adalah prasasti yang terdiri dari 2 lempeng logam berwarna coklat kehitaman dengan bentuk persegi panjang. Aksara yang digunakan pada prasasti Horen adalah aksara Jawa kuno dan juga bahasa Jawa kuno. Dan bentuk aksara yang dipahatkan pada prasasti ini menyerupai bentuk persegi dengan tinggi hurufnya kurang lebih 5 mm dan lebar 5-8 mm. Dan juga prasasti ini memiliki kuncir atau serif di bagian di sisi kanannya. Jika saya melihat dari tulisannya Bapak Kasparis,
paleografi Indonesia, itu saya melihat bahwa aksara tersebut menunjukkan ciri yang berkembang pada tahun 1240 sampai 1400 Masehi. Berikut adalah ahli aksara yang telah saya lakukan. Mungkin ini bisa di-skip. Saya langsung ke ahli bahasa saja. Di sini ada beberapa yang tidak bisa saya artikan, jadi tetap menggunakan bahasa Jawa kuno. Di sini menyebutkan haji, menata kunda, dikumpul dua kali. Dibuatlah perintah yang pada prasasti. Sebab dibuat prasasti ini adalah warga desa Horen menyembah tempat atau abu paduka Sri Maharaja. Di sini kata abu saya mengambil dari asal katanya adalah lebu. Di sini akan saya jelaskan lebih lanjut kenapa saya menyebutkan sebagai abu yang didewakan atau yang patas di desanya di Cikansima, lalu diteguhkan dan diwarisi keturunannya sejak sekarang kemudian hingga selama-lamanya. Demikian juga alasan yang membuat sedihnya warga desa Horen tidak ketinggalan juga setelah melakukan perjalanan sendiri yang terhenti, tidak berselang lama setelah mengirim. Di sini bisa setelah kurang lebih bisa mengirim upeti, datanglah musuh. Tidak ada yang menyangka atau memperhatikan kedatangan musuh yang berdesakan. Secara mendadak memperhatikan kedatangan musuh Sunda. Demikianlah maksud penyembahan yang dilakukan warga desa Horen terhadap tempat abu paduka Sri Maharaja. Oleh karena tugas yang berat dalam mengusahakan tempat tinggal warga desa Horen, berhubungan mereka dibagaikan ujung batu karang, menyingkirkan yang cacat atau yang salah, bagaikan pintu gerbang yang selalu kuat bertahan dalam keadaan kehujanan dan kepanasan, dan juga mengorbankan diri dengan alasan mempertahankan abu paduka Sri Maharaja. Dari medan perang yang dilakukan terus-menerus menahan yang masuk ke tanah dari gunung. Itulah keutamaan dari usaha warga desa Horen. Usaha itulah yang membutuhkan murbia, rasa senang bagi Maharaja. Itulah alasan turunnya kemurahan hati, anugerah si Maharaja yang didewakan warga desa Horen. Lalu prasastinya terputus. Lanjut ke bagian kritik dan membanting. Di sini saya menggunakan berdasarkan kedua pendapat yang berbeda tadi, saya menggunakan 5 prasasti dari setiap pendapat. Yang pertama, saya sekitar tahun 1250 sampai 1400 Masehi, saya menggunakan prasasti Mula Malurung, Sukamerta, Tuhanharu, Canggu, dan Batur. Lalu pada masa pemerintahan Airlangga, ini sekitar abad 11, menggunakan prasasti Terap, Kakurugan, Pandan, Ganda Putih, dan Garaman. Alasannya yang pertama adalah sama-sama menggunakan bahasa aksara Jawa kuno, yang kedua merupakan prasasti Sima, dan yang ketiga memiliki kedekatan dengan pendapat tadi yang telah kedua pendapat yang berbeda tadi. Masuk ke kritik ekstern, di sini saya singkat saja, prasasti Horen ternyata memiliki kesamaan dengan prasasti yang lainnya karena memang berbahan tembaga. Untuk ukurannya kurang lebih mirip dengan prasasti Mula Malurung dan Sukamerta. Ini sudah saya buat sebagai rasionya, sudah saya hitung ternyata memiliki kemiripan. Lalu pada baris perlempengnya di sini kita bisa melihat bahwa prasasti Horen memiliki baris yang sama dengan prasasti yang dikeluarkan pada tahun 1250 sampai 1400. Lalu juga dilihat dari tabel aksara, di sini saya membuat perbandingan menggunakan 4 huruf, yaitu K, La, Ta, dan Wa. Di sini kita bisa melihat bahwa prasasti Horen memiliki kesamaan aksara dengan prasasti Mula Malurung dan juga Sukamerta. Masuk ke kritik intern, di sini untuk kritik intern saya menggunakan formula Sima dan juga keterangan Sambada. Formula Sima ini saya kutip dari Bapak Maci Swadi dari disertasinya, namun yang lebih menandakan bisa membedakan antara prasasti Horen apakah dari masa yang lebih lama atau lebih dahulu itu berdasarkan dari keterangan Sambadanya. Di sini kalau saya tidak salah mengutip dengan menggunakan pernyataan dari Mbak Nini di sini bahwa prasasti dari masa Erlangga itu sifatnya lebih terperinci dan biasanya menjadi sebuah cerita dalam menjelaskan Sambada. Maka Sambada pada prasasti masa Erlangga itu bilang panjang. Dan juga daerah yang diberikan Sima itu adalah rata-rata adalah desa yang mendukung perjuangan Erlangga ataupun mendukung Erlangga dalam melakukan penyerangan atau pertahanan. Di sini saya telah melakukan perbedaannya. Ternyata prasasti Horen kurang lebih sama dengan prasasti dari masa Erlangga. Sama-sama melindungi Sri Maharaja dari serangan musuh. Dari perbandingan struktur penulisan, di sini saya membandingkan beberapa kata, yaitu Kalilerana Wokawetnya dan Ri Dlahan Dlaha, yang hanya ditemukan pada prasasti Kakurugan dan prasasti Garaman. Lalu juga sedangkan dari kemiripan wacana,
Prasasti Horen sangatlah mirip dengan prasasti Garaman dengan beberapa kata yang beda mungkin, tapi kurang lebih kemiripan bisa dibilang sangat cukup mirip dengan prasasti Garaman. Lalu saya juga mencoba menganalisis lagi dengan bahasa dan kata. Ternyata saya menemukan beberapa kata yang cukup menarik, yaitu kahudanan kapyayan. Karena kahudanan kapyayan ini yang berartikan kehujanan kepanasan, menurut saya tidak cukup penting disebutkan dalam prasasti Sima, dan bahkan kesannya lebih bercerita. Di sini saya menemukan pada prasasti Kakurugan, prasasti Garamban, dan prasasti Hor. Juga untuk kata manastapa yang menunjukkan kata sedih, sedih juga mungkin adalah kata kiasan yang lebih cocok untuk sesuatu yang sifatnya bercerita. Di sini berada di prasasti Garam dan prasasti Horn. Lalu pada kata selanjutnya ada kata wargaji atau warga desa, warga haji. Di sini disebut ditemukan pada prasasti Malanga dan prasasti Banjaran. Warga haji dan sampai haji. Di sini saya mengutip pernyataan dari Bapak Haji Suhadi mengatakan bahwa warga haji, sami haji, dan warga haji adalah kata yang sama, memiliki arti yang sama. Dan di sini adalah kata hara. Kata hara ini setelah coba saya uh, artikan, ternyata bisa dilihat seperti kata kiasan. Dia menggunakan kata kiasan, menggunakan kata hara, yaitu Dewa Siwa, dengan susunan katanya Tatan Hana Sanka, Nipang Kunina, Niring Kahara Dara, yang atau artinya tidak ada yang menyangka atau memperlihatkan kedatangan musuh yang dan membuat kerusakan yang begitu besar. Mungkin sekali kata hara ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kerusakan yang diberikan itu cukup besar. Kita lanjut ke interpretasi saya dari kronologi berdasarkan hasil kritik intern dan ekstern. Prasasti Horen merupakan prasasti yang dikeluarkan pada masa Panjigarasakan dan Ditudulat pada masa Kadiri Majapahit. Lalu alasan prasasti Horen ditindulat karena prasasti Horen yang asli mungkin saja setelah rusak, sehingga pejabat desa Horen pada masa Kadiri Majapahit meminta kepada pemerintah saat itu untuk dibuatkan ulang prasasti tersebut agar keistimewaan desa Horen tidaklah hilang. Untuk internal geografisnya, karena tidak disebutkan secara eksplisit di mana prasasti, di mana desa Horen tersebut, di sini saya menggunakan kronologi relatif, geografis secara relatif, menggunakan kalimat atau frasa yang ada di prasasti tersebut. Yaitu saya menggunakan dua frasa atau kalimat, yaitu pinaka hujun karan dan datang nih salemah ukir nih kandak satu Sunda, atau yang disebut datang diartikan sebagai bagaikan ujung karang, dan juga kedatangan musuh Sunda yang berasal dari arti. Kurang lebih jika keberadaannya di prasasti Horen ini berada di Kediri, terdapat dua gunung yang sangat-sangat mungkin yang diindikasi sebagai ukir yang disebutkan tadi, yaitu Bukit Sentono ataupun Gunung Pucangan. Dan yang dilengkapi merah ini adalah kurang lebih area yang saya buat yang diduga sebagai tempat dari desa Horen. Dan kurang lebih hasilnya tidak jauh berbeda dengan Bapak Bukhari yang mengatakan bahwa desa Horen berada di daerah Pubat. Yaitu selanjutnya di interpretasi biografi, meskipun tidak disebut secara langsung siapa rajanya karena hanya menyebutkan Maharaja Sri Maharaja saja, dari hasil kritik menunjukkan bahwa raja yang mengeluarkan prasasti Horen adalah Mapanjigarasakan. Mapanjigarasakan sendiri adalah anak dari Airlangga yang menjadi raja di Canggala dan telah membuat 4 prasasti lainnya, yaitu Turun Hyang B, Malanga, Garaman, dan juga Kemang Putih. Dan prasasti Garasakan mempertahankan karisma ayahnya melalui cara penulisan sambadanya. Yang ini saya kutip dari pernyataan Mbak Dini Susanti, bahwa Mapanjigarasakan mempertahankan karisma ayahnya Airlangga dari prasasti-prasasti yang dikeluarkan. Lalu dari peristiwa, di sini saya sempat menuliskan beberapa catatan pada kata lebu atau abu. Kata lebu pada prasasti Horen juga ternyata ditemukan pada naskah dan juga beberapa prasasti. Naskah yang pertama ini adalah naskah Calon Arang, yang biasanya kata lebu ini digabung dengan talampakan diral lebu, atau artinya debu yang berada di telapak kaki. Sedangkan pada prasasti di masa Airlangga, dari 33 prasasti, kata lebu ini hanya ditemukan di 2 prasasti saja, yaitu prasasti Cane dan prasasti Garaman, dengan kata Manembah Ilebuni Paduka Sri Maharaja Manghyang.
Kata lebu atau lebu pada Kamus Bahasa Kuno Indonesia berarti debu, debu atau duli. Namun referensinya setelah saya baca dari kamusnya Bapak Mulder, referensinya berasal dari naskah kuno, bukanlah prasasti. Walaupun memang bisa dijadikan acuan, namun saya di sini melihat dari seluruh prasasti masa Erlangga, dari 33 prasasti, kenapa hanya menyebutkan kata lebu 3 kali saja? Apakah ada arti atau waktu khusus untuk menggunakan kata lebu? Jika lebu diartikan sebagai abu, apakah bisa merujuk kepada kematian Erlangga? Menurut saya jawaban singkatnya bisa jadi. Karena seperti yang kita tahu, Airlangga sebelum memecah kerajaan kehidupan menjadi Janggala dan Panjalu, dia sempat memisahkan untuk dua anaknya, yaitu bisa disebut sebagai Samarawijaya nantinya, dan yang kedua adalah Mapanjiga Rasakan. Dan seharusnya saat Airlangga membagi ke daerah tersebut, Airlangga membagi daerah tersebut dengan tujuan agar kedua anaknya ini tidak saling berantem, tidak saling merebutkan kekuasaan. Namun bisa kita lihat dari prasasti turun yang sudah hancur, prasasti turun yang juga sudah hancur, itu kita bisa lihat bahwa terjadi pergolakan di antara kedua kerajaan ini, atau Janggala dan Panjalu. Dan rata-rata prasasti dari masa Panjiga Rasakan menyebutkan adanya serangan dari saudaranya atau dari Samarawijaya. Jadi mungkin bisa jadi saat ada penyerangan tersebut, karena sudah tidak penyerangan tersebut terjadi dan tidak bisa dikontrol karena Airlangga sudah tewas, dan mungkin bisa jadi kata lebu ini bisa mengindikasikan bahwa lebu adalah artinya abu dari raja sebelumnya yang telah mangkat. Mungkin ini bisa dikaji lebih lanjut. Namun inti dari pembahasannya ini adalah siapakah Raja Sunda. Untuk mengetahuinya kita harus mengetahui dulu kronologi di Jawa Timur terlebih dahulu. Di sini saya mengutip pernyataan Bapak Bukhari dan Tejuwasono, musuh dari Mapanjiga Rasakan yang terindikasi sama dengan Rakyat Mahamantri Ihino Sri Samarawijaya Dharma Suparnacarana Teguh Utunggadewa, Raja Panjalu sekaligus anak dari Dharma Wangsa Teguh yang luput dari Mahapralaya. Di sini ada sedikit janggalan karena kenapa bisa Samarawijaya ini luput dari Mahapralaya. Di sini saya mencoba mempertanyakan hal tersebut. Kenapa Samarawijaya baru dituliskan sebagai Raka Hino setelah 20 tahun Airlangga memerintah? Airlangga memerintah tepatnya pada yang diketahui yaitu pada prasasti Silat, kalau tidak salah itu tahun 1021 Masehi. Dan prasasti yang menyebutkan nama Rakai Hino Samarawijaya ini adalah prasasti Pucangan pada tahun 1041 Masehi. Jadi kurang lebih jauhnya 20 tahun. Dan kenapa bisa Samarawijaya luput dari Mahapralaya dan tidak disebutkan di dalam prasasti Pucangan dan bahkan dijadikan Rakai Hino? Untuk menjawab pertanyaan pertama, di sini saya mengutip pernyataan Bapak Bukhari, kenapa Samarawijaya baru dijadikan sebagai Rakai Hino? Karena Samarawijaya belum cukup umur untuk menjadi Raka Hino. Tapi setelah saya membaca lagi tulisan dari Bapak Bukhari, yang kalau tidak salah judulnya langsung berfokus kepada Sri Sanggrama Wijaya. Ini penelitiannya bahwa kurang lebih Sanggrama Wijaya menjadi Raka Hino berusia paling tua 4-5 tahun. Jadi bahkan dari umur sekecil 4-5 tahun pun sudah bisa menjadi Raka Hino. Dan mungkin tidak ada yang menyebutkan bahwa batas untuk menjadi Rakai Hino itu adalah berapa tahun. Itu mungkin saya belum menemukan hal tersebut. Dan jika memang Samarawijaya mewarisi takhta dari Dharma Wangsa Teguh, kenapa tidak langsung saja menjadi Rakai Hino dari prasasti Candi atau dari prasasti sesudahnya itu? Dan mungkin jawaban paling dekat adalah Samarawijaya tidak ada pada lokasi Mahapralaya. Sebagai bentuk kembalinya Samarawijaya datang ke daerah Jawa, Airlangga mempersembahkan prasasti Pucangan yang tahun 1963 ini untuk Samarawijaya dan menjadikannya sebagai Raka Hino. Uniknya adalah pada prasasti Pucangan ini memiliki dua bahasa yang berbeda, yaitu prasasti Pucangan dari bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Bahasa Sanskerta ini dikeluarkan lebih dahulu yaitu pada tahun 959 atau 1057 Masehi yang mengatakan bahwa Airlangga adalah sosok yang membebaskan, yang pantas menjadi raja. Namun pada prasasti Pucangan di Jawa kuno, Airlangga mengangkat
untuk pertama kalinya mengangkat Samarawijaya menjadi seorang Raka Hino, dan di situ prasasti menyebutkan prasasti Percangan itu menjelaskan tentang peristiwa Mahapralaya. Bisa jadi Airlangga menjelaskan tentang kejadian Mahapralaya itu pada saat Samarawijaya datang. Itu sangat sangat logis karena kenapa juga tidak Airlangga menyebut penyerangan Mahapralaya itu disebutkan dari awal, dari prasasti Cane tahun 1021, dan kenapa baru disebutkan pada tahun 1041. Itu mungkin menjadi masuk akal. Lalu bagaimana dengan sumber kuno? Di sini saya mengutip pernyataan dari Bapak Saleh Dana Sasmita. Pada naskah cerita Parahyangan terdapat sosok Raja Sunda. Di dalam prasasti Sang Hyang Tapak ini disamakan dengan Rakyan Dharma Siksa atau titisan Sang Hyang Wisnu. Namun dari naskah tersebut terdapat mungkin perbedaan pendapat karena hasil pembacaan Dana Sasmita menyebutkan kalau ibu dari Rakyan Dharma Siksa adalah putri dari Jawa Timur, dan juga disebutkan bahwa Rakyan Dharma Siksa ini berkuasa selama 150 tahun. Jadi mungkin tidak bisa kita ambil sepenuhnya secara utuh dari pernyataan Saleh Sasmita dan cerita Parahyangan, namun kita bisa mengetahui bahwa dari naskah cerita Parahyangan bahwa terdapat ada hubungan antara Jawa dan Sunda dari masa itu. Lalu juga mungkin saya mohon maaf belum menyebutkan di sini di PPT di sumber kuno ya berita Cina itu pada tahun 1992 terdapat utusan dari Sriwijaya yang tidak bisa pulang ke Sriwijaya karena daerahnya diserang oleh Jawa, yang yang kemudian diteliti lebih lanjut itu menerbitkan sebuah prasasti yang disebut adalah prasasti Ujung Langit, yang bisa jadi dikeluarkan oleh Dharma Wangsa Teguh. Dharma Wangsa Teguh artinya berjalan dari Jawa Timur menuju Sumatera untuk menyerang Sriwijaya, dan di situ menerbitkan sebuah prasasti yang disebut Ujung Langit. Jadi bisa kita lihat bahwa bisa dilihat bahwa terdapat hubungan antara Jawa dan Sunda itu sudah lama sebelum adanya prasasti Sang Hyang Tapak, bahkan dari abad ke-10. Dari kesimpulan dari yang saya presentasikan adalah prasasti Horen merupakan salah satu prasasti yang dikeluarkan pada masa Panjiga Rasakan yang ditinulat pada masa yang lebih muda. Prasasti Horen berisikan sambada tentang desa Horen yang melindungi tempat Abu Airlangga yang didewakan dari serangan Samarawijaya, yaitu Raja Panjalu, sekaligus anak dari Dharma Wangsa Teguh yang pernah menjadi raja di Sunda. Sekian dari presentasi saya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan.